Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pada pertemuan kita kali ini mau membahas tentang faktor. Nah, kalau kemarin itu kan saya hanya melampirkan PPT saja, langsung pengenalan vektor, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dot, ataupun cross. Nah, kemarin pada yang tanya, "Bu, videonya nggak ada," atau belum paham dengan materinya, ya coba kita pedil-pedil. Itu kan kemarin materinya banyak ya. Nah, sekarang kita bahas sedikit demi sedikit. Yang pertama kita mau pengenalan vektor dulu. Apa itu vektor? Jadi vektor adalah suatu potongan garis yang mempunyai arah. Jadi secara geometris vektor vektor itu ya. Nah, penulisan vektor itu ada tanda anak panahnya. Nah, misal di sini ada ini titik pangkal, ini pangkalnya berupa titik, ini ujungnya atau titik akhir. Jadi vektor A, B. Vektor AB ada tanda anak panahnya. Di sini pun juga sama. Atau nama lainnya adalah V. Di sini ada tanda anak panahnya. Di sini titik pangkal, di sini titik akhir atau titik ujung. Ini penulisan vektor. Vektor itu punya arah dan punya nilai besar. Nah, ekor dari panah itu kita sebut sebagai titik pangkal vektor. Sudah ya. Titiknya ujung panah disebut titik ujung vektor. Vektor ditulis dalam huruf kecil tebal. Misal contohnya ada A, K, V, W, dan X. Sedangkan skala ditulis dengan huruf kecil atau miring A, K, V, W, dan X. Skalarnya itu ya. Oke. Nah, jika U menyatakan ruas garis berarah dari A ke B, maka ditulis dengan lambang vektor U dari A ke B. Nah, panjang vektor U dinyatakan dengan U garis mutlak atau nilai panjangnya, dan panjang vektor AB dinyatakan dengan AB strip di atasnya di garis mutlak. Vektor-vektor yang panjang dan arahnya sama itu disebut sebagai vektor yang ekivalen. Ini yang pertama panjangnya sama, arahnya sama, berarti dikatakan vektor yang ekivalen. Ini pun juga sama, vektor yang ekivalen. Vektor yang ekivalen dibanding sama walaupun mungkin terletak pada posisi yang berbeda. Jika V dan W ekivalen, kita tulis V sama dengan W. Ini contohnya ada vektor AB. Ini A, ini B. Katakan ekivalen. Nah, vektor di ruang dimensi 1. Ini vektor di ruang dimensi 1. Jadi hanya pada, ini katakanlah sumbu koordinat X, berarti hanya pada X saja nilainya ya. Nah, vektor di ruang pada dimensi 2, berarti dia punya nilai X, dan sini koordinat ini X, ini Y. Nah, nilainya ini adalah X-nya berapa ke sini, X-nya, Y-nya berapa ke atas Y-nya. Misalnya 4X sama 3Y gitu ya. Mana ini dikatakan pada vektor ruang 2 dimensi. Nah, kalau ruang pada 3 dimensi ada 3 ruang di sini pada koordinatnya, yaitu pada X, pada Y, pada Z ya. Nah, bedanya vektor yang diletakkan pada dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3. Nah, sekarang vektor pada sistem koordinat atau aljabar. Misal di sini ada vektor V sama dengan V1, V2. Berarti dia berada di ruang 2 dimensi. V1-nya itu pada X, V2-nya itu pada Y. Nah, misal ada dua vektor. Ada vektor V dan vektor W, sama-sama keduanya punya V1 dan punya W1 serta V2 ditambah V2, maka
penjumlahannya yaitu pada V1 ditambah V1 untuk yang X, untuk yang keadaan 1, dan untuk yang keadaan Y atau keadaan 2 yaitu V2 ditambah V2. Nah, ini cara penjumlahan vektor. Cara penjumlahan vektor ada 3 cara, 4 cara malah. Nah, ini cara yang pertama itu ini cara segitiga. Jadi vektor V ditambah dengan vektor ini vektor V, ini vektor V. Nah, ini berarti ini cara jajaran ginjang ya. Ini vektor V, ini vektor V. Ini cara segitiga. Pertama adalah misal vektor V ditambah vektor V. Ini pangkalnya, ini ujung vektor V. Ditambah lagi dengan vektor V. Nah, ditambahkan pangkal vektor V ditambahkan dengan ini pangkalnya sampai ujung vektor V. Jadi resultannya adalah pangkal vektor V sampai ujung vektor V. Ini adalah resultan dari vektor V ditambah vektor V. Pangkal V di sini ujung V ketemu dengan pangkal W sampai ke ujung W. Jadi resultannya dari pangkal V ke ujung W. Nah, ini adalah penambahan dengan cara segitiga. Nah, bagaimana dengan cara jajaran ginjang? Nah, kalau dengan cara jajaran ginjang, yaitu prosesnya dari pangkal V ketemu dengan pangkal W, dan ini adalah resultannya. Pangkal V ketemu dengan pangkal V, ini resultannya. Hampir sama caranya, caranya berbeda, nanti hasilnya sama. K itu adalah suatu nilai skalar. Nilai skalar itu biasanya dengan angka 1, 2, 3. Jadi di sini misalnya ada vektor V dikalikan dengan K2, katakanlah hanya 2. Berarti yang V1 yang X itu kalikan 2, yang V2 atau yang X itu kalikan 2 juga. Nah, untuk menghitung panjang vektor atau V vektor, harga mutlak dari V vektor itu sama dengan akar dari V1 kuadrat ditambah dengan V2 kuadrat. Nah, jika V dan W adalah dua vektor seberang, maka jumlah V dan W adalah vektor yang ditentukan sebagai berikut. Letakkan vektor W sedemikian sehingga titik pangkalnya bertautan dengan titik ujung V. Pangkal W ketemu dengan ujung V. Ini ya. Jadi pangkal V ke ujung V, pangkal W ketemu ujung V. Jadi resultannya nanti V plus W dari pangkal V ke ujung W. Jadi vektor V ditambah dengan V disajikan oleh panah dari titik pangkal V ke titik ujung W. Nah, ini adalah penjumlahan dengan cara segitiga. Vektor yang panjangnya 0 disebut vektor 0 dan dinyatakan dengan O. Jika V adalah seberang vektor tak 0, maka min V negatif dari V didefinisikan sebagai vektor yang besarnya sama dengan V, tapi arahnya terbalik. Jadi di sini ada vektor V, pangkalnya di sini, ujungnya di sini. Maka minus vektor V adalah lawannya. Katakanlah sudutnya adalah 180 derajat terhadap vektor V. Nah, diluruskan pelurusnya gitu ya. Satuannya pun juga sama. Jika ini 2V, kesininya pun juga 2V. Nah, ke sana positif, maka ke sini adalah negatif V. Jadi jika ditambahkan vektor V dengan min V itu adalah hasilnya 0.
Jika V dan W adalah dua vektor seberang, maka selisih W dari V didefinisikan sebagai V min W sama dengan V plus min W. Jika V adalah suatu vektor Tanol dan K adalah suatu bilangan real Tanol skalar, maka hasil kali K V didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya K kali panjang V dan arahnya sama dengan arah V. Jika K lebih besar dari 0 dan berlawanan arah dengan V. Jika K lebih kecil dari 0, kita definisikan dengan K kali V sama dengan 0. Jika K sama dengan 0 maupun V sama dengan 0. Jadi ini adalah skalar. Jadi ada vektor V dikalikan skalar, misalnya skalarnya 2, berarti 2 kali V. Kalau V-nya ada V1 dan V2, ada daerah I dan daerah J, maka masing-masing dikalikan dengan 2, jadi 2I ditambah dengan 2J. Vektor posisi pada koordinat kartesius. Nah, jika ada koordinat kartesius, misalnya ini vektor P. P vektornya dari O ke P gitu ya. Jadi P1 ini X-nya, P2 ini Y-nya. Ini P1, ini P2. Sekarang Q adalah dari 0 sampai Q. Ini Q1, yang ke atas adalah Q2. Maka vektor PQ berarti Q1 dikurangi P1 karena punya Q lebih panjang ya. Nah, Q1 dikurangi P1 koma Q2 dikurangi P2. V, misal V dalam ruang dimensi 3. Jadi nilainya ada V1, V2 dan V3. Ini X, ini Y, ini Z. Nah, contoh gambarkan vektor-vektor berikut. Ini ada soal misalnya 2 min 3 berarti X-nya 2, Y-nya minus 3Q, X-nya 1, Y-nya 4. R, X-nya min 3, Y-nya min 1. Bagaimana jika P plus R dan Q min R? Nah, coba nanti ini dikerjakan di latihan soal digambar ini. Nggak mau digambar. Untuk perkalian sama ortogonal dan cross, nah minggu depan saja. Sekarang kita pengenalan tentang vektornya, penjumlahan, dan pengurangan. Oke, semoga bisa dipahami. Coba kita ke slide yang dulu pernah dibagi. Nah, di sini vektor. Vektor pada bidang. Nah, nanti ya ada perkalian. Kita ke pengenalan vektornya dulu saja. Nah, ini ada notasi vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai arah. Notasi vektor. Nah, ini vektor pada 3 dimensi karena dia punya satuan I, J, K atau ini C1, C2, C3. Kalau ini pada X, I itu pada X, J itu pada Y, dan K itu pada Z. Jadi penulisannya di koma. Ini X, Y, Z. Notasi panjang. Nah, untuk menulis panjang vektor, C, caret atas, tanda anak panah itu penulisan vektor, C1, C2, C3 adalah di akar. C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat ditambah C3 kuadrat. Jadi vektor satuan adalah vektor dengan panjang sama dengan 1. Untuk operasi kita coba pelajari yang penjumlahan dan pengalian dulu. Penjumlahan dan pengurangan. Misal ini ada penjumlahan U dan V. Adalah vektor-vektor yang berada di ruang yang sama, maka vektor U plus V didefinisikan. Ini ada vektor U dan besarnya adalah mutlak ya, ini namanya tanda mutlak U
Nah, ditambah dengan vektor V, karena pangkal ketemu pangkal berarti ada celah jajaran genjang. Berarti ini dicerminkan. Bayangannya di sini, taruh sini supaya ujung U ketemu pangkal V. Nah, ini adalah resultannya. Resultan dari U ditambah dengan V. Perkalian skalar. Kalian kita besok lagi saja. Oke, berarti sampai sini pengenalan vektornya dan penjumlahan serta pengurangan. Kalau ini adalah penjumlahan ya. Nah, ini juga penjumlahan. Ini ada dua vektor, vektor A, vektor B, sama-sama di ruang 3. Maksudnya pada ruang 3 dimensi A1, A2, A3, maka penjumlahannya berarti 1 ditambah yang bagian 1, A1 tambah B1, 2 ditambah V2, dan A3 ditambah A3. Untuk pengurangannya pun juga sama. Nah, kalau untuk skalar berarti masing-masing pada X, pada Y, pada Z dikalikan dengan K-nya. Perkalian cross-nya coba besok minggu depan saja. Oke, tadi kita sudah mengenalan vektor yang punya arah min plusnya. Semoga dari video ini bisa dipahami. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.